اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Buka halaman 11 dari kitab Khudz Aqidatak. Kita membahas tentang haqqullah 'alal ibad, yaitu hak Allah atas para hambanya. Kita lihat di soalan dan jawaban yang pertama. Di situ disebutkan limaza khalaqanallah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Perhatikan, limaza khalaqanallah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tentu seorang muslim, seorang manusia bertanya, kenapa kita diciptakan di dunia ini? Ya. Mengapa kita hidup di dunia ini, ya? Jawabannya adalah khalaqanal li na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'a. Wa dalilu qauluhu ta'ala fi surati Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bisa lihat jawabannya adalah, ya, Allah menciptakan kita agar kita lina'buduhu, untuk menyembah Allah, wala nusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi tugas seorang muslim di dunia diciptakan oleh Allah, yang paling utama adalah untuk menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah di sini di dalam kitab Al-Uslul Salasa, maknanya kata ulama adalah yuwahiduna, yaitu mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah, ifradullah, ya, min ghairi ilah, ya, mengesahkan Allah dari selain sesembahan. Karena banyak sesembahan di luar sana yang disembah oleh manusia, tetapi sesembahan di luar sana itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar, salah. Ya, makanya Allah memberitahukan kepada kita adalah untuk lina'buduhu, untuk hanya menyembah Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wala nusyriku bihi, Allah pun juga mengingatkan sama kita untuk tidak berbuat syirik. Kalau syirik itu adalah perbuatan, sedangkan musyrik itu pelaku maksiat, pelaku kesyirikan. Di sini dijelaskan oleh Allah, atau disebutkan dalilnya oleh perawi, ya, melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zariyat yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Kita seorang hamba Allah, seorang hamba harus benar-benar menyembah Allah. Wala la'iba, jangan main-main dalam penyembahan kepada Allah, apalagi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, khususnya salat. Ya. Jadi tugas manusia, ya, di sini adalah untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu adalah suatu perkara yang harus ditunaikan oleh seorang hamba.
baik ibadah yang hukumnya adalah wajib, ya, karena sesuatu yang wajib di sini adalah perkara yang harus benar-benar kita tunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah wajib adalah perkara yang mendatangkan kecintaan dari Allah kepada seorang hamba. Kalau seseorang mau dicintai oleh Allah, maka hendaklah seseorang itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ataupun mengamalkan atau beribadah dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah sunnah, ya. Ustaz kasih contoh ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang wajib itu biasanya termaktub atau tertulis, tercantum di rukun Islam. Apa itu? Yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain adalah 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyi rukun Islam yang pertama? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, apa artinya? Yaitu saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba sekaligus Rasul, sekaligus utusan Allah. Ya, itu yang pertama. Seorang Muslim mau dikatakan Islam dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa ta'yinu bil qalbi, ya, bil i'tiqad, menentukannya di dalam hati dengan penuh keyakinan. Jadi mengucapkan syahadat itu bukan cuman nyebut, tapi juga harus benar-benar di dalam hati. La ikraha fid din, tidak boleh ada namanya paksaan. Yang kedua adalah dengan bersaksi bil lisan, ya. Mengucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita. Dan dibuktikan melalui amal soleh. Yang kedua adalah salat. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. As-salatu ad-du'a. Salat itu adalah doa bainal abdi, ya, wallah, yaitu di antara di antara seorang hamba dan Allah. Salat itu menghadap Allah. Ya. Sejatinya seorang muslim itu lagi berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ya, karena salat itu perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk manusia, khususnya adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa itu? Habis syahadat, salat, yang ketiga zakat, ya. Zakat. Az-zakat, kita dituntut untuk menunaikan zakat. Wa ita'iz zakah. Tunaikanlah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, yaitu fitrah, dan juga zakat yang berkaitan dengan materi atau maliyah kita, harta. Ya, itu wajib ditunaikan. Yang kemudian yang keempat adalah puasa. Ya. Puasa ini wajib. Puasa yang wajib ada berapa? Udah Ustaz pernah ajarkan. Kalau lupa dicatat lagi, jangan sampai lupa. Nanti ada soalnya, ya. Puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan. Ya, puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ini yang paling utama. Kenapa? Karena setiap tahun di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa tersebut. Yang kedua adalah puasa kafarat. Ya.
Puasa kafarat atau puasa untuk membayar denda atau hukuman. Karena biasanya kalau puasa kafarat ini karena melakukan dosa besar. Seperti berbuka di siang hari Ramadan tanpa adanya uzur. Dan itu khusus bagi pelakunya adalah suami istri. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar itu hukumnya wajib untuk ditunaikan apabila seorang muslim dia bernazar kepada Allah. Yang kelima adalah rukun Islam apa? Haji bagi yang Ya, haji, ya. Wal hajja baitullah, berhaji ke Baitullah yaitu Mekah Al-Mukarramah, ada Ka'bah, ya. Haji ya bagi orang-orang yang telah mampu, ya. Bagi orang yang telah mampu. Mampu di sini bukan cuma dari segi harta, bukan dari segi materi saja, tapi juga bentuk kesehatan dan lain-lain. Jadi, amalan-amalan wajib itu ada di rukun Islam yang paling utama. Selebihnya yang diwajibkan oleh Allah, yang lainnya adalah birrul walidain. Ingat, wajib hukumnya birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh bangkang, tidak boleh ngelawan, taat sama aturan yang dibuat oleh orang tua selagi tidak menyelisihi aturan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Ya. Atau ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah-ibadah sunnah ini banyak. Satu, ya, berinfak, sedekah. Ibadah sunnah yang lain, ta'awun, tolong menolong. Ya, bahkan bisa jadi wajib ta'awun ini kalau ini berkaitan dengan hak seorang hamba, ya. Kemudian ibadah yang sunnah yang lainnya adalah puasa. Puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari berturut-turut di setiap bulan, di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Atau yang sunnah lain, bersiwak ketika mau ngaji atau ketika sholat, ya. Makan menggunakan nampan berjamaah itu hukumnya sunnah, ya. Sedangkan makan sendiri-sendiri itu kurang fadilahnya, keutamaannya. Sunnah yang lain apa? Sunnah yang lain contohnya adalah sholat duha, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat witir, dan sholat yang lainnya. Faham tum? Jadi di sini kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Yaitu lina'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Agar kita ini hanya sekedar hidup di dunia ini menjadikan ibadah sebagai tujuan kepada Allah. Tujuan kita hidup ini untuk ibadah, ya, dan tidak berbuat syirik. Kenapa yang disebutkan adalah syirik, bukan dosa-dosa yang lain? Karena syirik adalah dosa besar, dosa yang paling besar, di mana pelakunya kalau melakukan kesyirikan tidak bertobat, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah neraka jahanamnya, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar dari neraka kalau orang tersebut melakukan kesyirikan. Dan pahala-pahalanya, amal solehnya dihapus. Jadi seolah-olah itu amal solehnya tidak pernah dinilai sama Allah. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kembali ke bukunya, kitabnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yaitu haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, muttafaqun alaih. Hak Allah kepada hambanya, yaitu apa? Hak Allah yaitu seorang hamba menyembah hanya kepada Allah.
Menyembah ini ya, banyak jenisnya. Itu tadi udah saya sebutkan. Yang kemarin pun kita sudah bahas. Ya, menyembah Allah itu baik dari satu, doa, istighosah, isti'azah, isti'anah, meminta syafaat, tabarruk, meminta barokah, ya, dan lain-lain. Itu semuanya hanya boleh dilakukan, dikhususkan, ditujukan hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada makhluk, tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada batu, tidak boleh kepada pohon, tidak boleh kepada makhluk. Ya, Bang Al, angkat dagunya, duduk yang bagus nak. Duduk yang bagus. Dengarkan materinya. Yang kedua, lanjutan. Ma hiyal ibadah? Ya, di sini perawinya menuliskan apa? Apa itu ibadah? Ya, jawabannya apa? Al ibadatu ismul jami', ya, lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al kad du'a was shalah waz zabuh wa ghairiha. Ya. Ibadah merupakan nama atau isim jamak, ya, dari suatu perkara yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Ingat, ibadah itu perkara yang mendatangkan cinta dari Allah. Untuk siapa? Untuk hambanya, untuk para hambanya. Ibadah itu apa saja? Ya, ibadah yang mendatangkan cinta dari Allah ini apa saja? Yaitu minal aqwal wal af'al. Baik ibadah dari segi ucapan, ya, baik ibadah dari aqwal, ucapan, lisan, maupun yang kedua adalah dari perbuatan, ya. Duduk yang bagus. Jangan nyandar, nanti ngantuk. Jangan nyandar. Geser lagi, nak, sayang. Geser lagi. Geser lagi. Ya. Baik ucapan maupun perbuatan. Tadi Ustaz sudah contohkan. Contohnya di situ udah ditulis sama ulama, yaitu salat, ya, doa, penyembelihan dan selain-lainnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini doa apa ini? Doa apa ini? Termasuk doa dari doa istiftah. Doa pembuka ketika sholat setelah takbiratul ula yang pertama, takbiratul ihram. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kasih tahu sama hamba-hamba Allah, sama umat baginda Nabi Muhammad. Apa itu? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ya, salatku, ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, dan matiku pun itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-An'am ayat 162. Di sini kita bisa lihat makna dari nusuki. Nusuki dari yang dimaksud di sini adalah, ya, zabahil lil hayawanat, yaitu sembelihan, hewan-hewan sembelihan. Jadi inna solati, sesungguhnya solatku, dan sembelihanku, ya, atau ibadah-ibadahku, itu hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh enggak berdoa kepada selain Allah? La yajuz, enggak boleh. Berdoa hanya kepada Allah. Boleh tidak bersolawat, doa
kepada selain Allah. Tak boleh kecuali yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sembelihan. Hewan sembelihan kemarin sudah Ustaz bahas. Hewan sembelihan itu ada 3 yang bisa disembelih. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga adalah al-ghanam, kambing. Ustaz, ngapa ayam tak bisa? Hewan ayam tu terlalu kecil untuk dijadikan sembelihan atau kurban. Apa pergi bohong. Ya. Tapi bisa dimakan. Tapi yang khusus untuk jadi hewan kurban itu atau akikah hanya unta, sapi dan kambing. Fahim tum? Fahim tum? Kalau tidak paham Ustaz yang nanya. Kemudian hadis dari Nabi SAW kita bisa lihat, perhatikan di kitabnya masing-masing. Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih." Ini hadisnya adalah hadis qudsi yang meriwayatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, ya, abdi bisyai'in ahabba ilayya, dengan suatu yang paling aku cintai. Ya, apa yang dicintai oleh Allah? Yaitu mimma iftaradtuhu alaih, yaitu perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jadi ibadah-ibadah wajib itu mendatangkan cinta. Kalau cintanya manusia itu dusta, tidak kekal. Paling batasnya sampai mati. Tapi kalau cintanya Allah kekal abadan, selama-lamanya. Jadi ibadah yang wajib itu mendatangkan cinta Allah. Tadi kan rukun Islam udah. Salat, zakat, puasa, haji. Kemudian Ustaz tanya, ibadah yang wajib selain itu apa? Selain sholat, zakat, puasa, haji, ibadah yang wajib lainnya. Ustaz tunjuk. Coba azam. Apa ibadah wajib? Contoh ibadah yang wajib yang lainnya. Yang wajib. Kurban hanya bagi yang mampu. Hukumnya sunnah. Ibadah yang wajib. Apa Farhan? Contoh ibadah yang wajib. Selain sholat, zakat, puasa, haji. Apa Reno? Ibadah wajib. Itu kan udah disebutin. Selain itu, apa Bang Reno? Sedekah sunnah. Apa Maulana? Coba, bisa enggak Maulana? Itu sunnah. Ustaz minta sebutkan ibadah yang wajib. Apa Bang Bagas? Contohnya, tahu enggak? Masih makan ke orang miskin. Tidak termasuk wajib. Ya. Apa itu ilham? Coba, tahu enggak ilham? Aduh, enggak ada yang tahu. Nuntut ilmu wajib enggak? Wajib. Ngapa enggak ada yang jawab? Kalian nih lagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu tuh hukumnya wajib enggak untuk setiap muslim? Wajib. Wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Berbakti sama orang tua tadi udah Ustaz sebutkan. Itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Astagfirullahaladzim. Berarti ini
berbakti deh sama orang tuanya. Benar deh, Ustaz tanya nanti sama orang tuanya. Ya. Ta'awun, tolong menolong sesama muslim, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa tidak disebutkan? Hah? Dan lain-lain. Jadi perkara yang wajib untuk ditunaikan seorang muslim. Bang, ambil wuduk bang, sana bang. Biar nak ngantuk bang. Sana, ambil wuduk sana. Ambil wuduk. Ayo, cepat sikit. Ayo nak. Ambil wuduk sana. Lanjut, nomor 3. Kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita untuk menyembah Allah? Bang, perhatikan kitabnya, nanti ditanya ndak tahu lagi. Ya. Kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Jawabannya adalah kama amaranallah, ya. Wa rasuluhu. Cara kita menyembah Allah sebagaimana yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi syaratnya 2, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya harus ikhlas. Ustaz ulangi lagi ya. Kalau merasa merasa penting dicatat. Syarat diterimanya ibadah. Kita ambil dari poin nomor 3 ini, kita sudah tahu ya. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Dalilnya adalah Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua adalah ittiba'. Syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah ittiba'. Ittiba' itu adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad, mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Quran surah Muhammad dan hadis ya dari riwayat Muslim. Kita bisa lihat di dalam Quran surah Muhammad ayat 33. Di poin nomor 3 kalian bisa lihat di bukunya masing-masing, di kitabnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman. Kalian masih ada iman deh? Masih, alhamdulillah. Merasa dirinya beriman deh? Merasa, alhamdulillah. Kalau merasa beriman, dengarkan nih apa yang disebutkan oleh Allah. Ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Jangan jadi pembangkang. Jangan jadi manusia yang pembangkang, pelawan sama yang diperintahkan Allah. Allah suruh solat, berarti sholat. Allah perintahkan untuk zakat, berarti zakat. Allah perintahkan untuk berbakti sama kedua orang tua, maka berbakti. Jangan dah diperintahkan Allah, malah dilawan. Tak boleh hukumnya. Wa ati'ur rasul, taatilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati baginda Nabi Muhammad SAW yaitu dengan apa? Mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad dan membenarkan kabar yang datang dari baginda Nabi Muhammad. Ya, yang pertama tadi apa? Mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, coba ulangi Bang Farhan, Bang Bagas. Yang pertama tadi apa?
Dah, berdiri. Kum. Apa yang pertama? Mengikut. Berdiri. Banyak main sana. Tak nyambung. Sana, berdirinya jauh-jauh. Tukar tempat sana. Kalian berdua nih ya, tak dengarkan. Ujung-ujung tak paham. Kabarkan. Ya. Kabarkan apa? Membenarkan apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad, sebagaimana halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Kita bisa lihat di dalam hadis Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan seseorang itu beramal sesuai dengan perintah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami. Ya, Ustaz ulangi, barang siapa yang mengamalkan atau mengerjakan suatu amalan, ya, yang di mana amalan tersebut tidak ada perintah dari kami, maka kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, meskipun amalan tersebut dinilai baik di mata manusia. Ya. Karena apa yang baik menurut manusia belum tentu baik di mata Allah. Begitu pula perkara yang jelek, buruk di mata manusia belum tentu dipandang buruk oleh Allah. Ya. Jadi syarat diterimanya ibadah ya tadi ada dua, ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu mengatakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka hendaknya seorang muslim benar-benar membuktikan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan apa? Menjaga solat, mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan sunnah, meninggalkan perkara yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh ya ditinggalkan, apalagi yang haram harus ditinggalkan. Karena ibadah yang wajib dan sunnah itu mendatangkan cinta dari Allah, sedangkan amalan-amalan yang makruh, pekerjaan-pekerjaan yang makruh, apalagi yang haram, itu mendatangkan kemurkaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau berdurhaka sama kedua orang tuanya, akan disusahkan di dunia dengan di akhirat. Apalagi kalau taat sama Allah. Kalau taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan diperbaiki, dipermudah oleh Allah segala urusannya. Di akhirat akan Allah berikan naungan yang dimana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah. Ya, tidak ada rahmat kecuali hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bangkang sama Allah, kita berani melawan Allah. Memang lisan kita tidak melawan, tapi tindakan kita melawan Allah. Contoh, solat main, bergurau, ya, bangkang orang tua, perkara-perkara wajib tidak dikerjakan. Maka ini bangkang atau bantah tidak sama Allah nih? Bangkang, bantah Allah nih berarti. Maka semua perkara yang membangkang kepada Allah itu akan mendatangkan murka, mendatangkan azab dari Allah di dunia dan akhirat. Paham sampai sini? Ya. Di hadis riwayat Imam Muslim, dalil untuk ittiba, ya, mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Faham tum? Ya. Alhamdulillah,
Ya. Kita sudah selesai dapatkan 6 buah 3 poin ya, bukan 6 ya. 3 poin soal dan jawaban dari soal akidah tauhid. Mudah-mudahan 3 poin ini kita paham, kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin.